Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan Warta Gereja hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara melakukan transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi berikutnya, Komisi Remaja GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan ibadah remaja secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Minggu 28 Februari 2021 pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak berusia remaja, dapat turut menginformasikan ibadah tersebut. Informasi berikutnya, Katekisasi Reguler 2021 diinformasikan kepada orang tua yang putra-putrinya belum menerima pengakuan percaya atau CD dan baptis dewasa, namun telah berusia 16 tahun ke atas atau kelas 1 SMA atau SMK ke atas, dipersilakan mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti Katekisasi Reguler tahun 2021. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Saudari Yosi. Kelas Katekisasi Reguler akan mulai diselenggarakan pada hari Selasa 2 Maret 2021. Pergantian anggota majelis, personalia komisi, dan pengurus kelompok tahun 2021. Sebagaimana telah ditetapkan dalam sidang Majelis Pekerja Lengkap GKJ Bambu Kuning ke-78, bahwa pada tahun 2021 akan dilaksanakan pergantian dan penambahan anggota majelis, personalia komisi, dan pengurus kelompok. Yang pertama, pergantian anggota majelis. Terdapat 6 orang majelis yang akan berakhir masa pelayanannya pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut. Rencana pemilihan anggota majelis tahun 2021 akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Yang kedua, pergantian personalia komisi dan pengurus kelompok. Rencana pengangkatan personalia komisi dan pengurus kelompok akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon partisipasi dari seluruh warga jemaat untuk mempersiapkan diri apabila dikunjungi oleh majelis pekerja harian atau majelis kelompok guna diminta kesediaannya untuk ambil bagian dalam pelayanan di kemajelisan, personalia komisi, atau pengurus kelompok. Informasi selanjutnya, Masa Raya Paskah GKJ Bambu Kuning akan diselenggarakan mulai tanggal 17 Februari hingga 4 April 2021. Kegiatan terdiri dari ibadah, non-ibadah, gerakan berbuat baik, persekutuan doa, dan seminar kesehatan. Berikut kami sampaikan kalender gerakan berbuat baik. Informasi ibadah Rabu Abu di masa pandemi. Ibadah Rabu Abu akan diselenggarakan pada hari Rabu 17 Februari 2021 pukul 7 malam. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengikuti ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Pada ibadah tersebut
akan dilaksanakan prosesi peneraan abu secara mandiri dengan mengikuti petunjuk prosesi sebagai berikut. Demikian informasi kami sampaikan, kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengikuti serta menyiapkan ibadah Rabu Abu dengan baik. Informasi berikutnya, sebagai bentuk dukungan doa bagi warga jemaat yang ingin didukung dalam doa, dapat menghubungi Komisi Doa melalui Ibu Sri Sumarni. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta, atau mengumpulkan ke pengurus kelompok, atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Demikian informasi Warta Gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, semoga kita semua dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan. Mari bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah Minggu Umum 14 Februari 2021 bersama keluarga tercinta melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah minggu ini akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Silo Samekto dari GKJ Pondok Gede dengan tema Turun Gunung Berbagi Kebahagiaan. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil waktu bersaat teduh. Selamat beribadah. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ibadah Minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah, Pencipta dan Pemelihara semesta. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Amin. 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 Saudaraku, pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 1 tahun dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Kita semua merasakan dampaknya, mengalami kesulitan yang berbeda, mungkin juga ketakutan. Satu hal yang patut kita syukuri, kita masih diberi kesempatan menikmati pagi hari ini.
Kasih dan penyertaan Tuhan atas kita sungguh nyata, bukan hanya omong kosong atau sekedar isapan jempol. Dia, Tuhan yang berjanji akan selalu menjaga dan melindungi kita, merangkul dan mengangkat kita saat kita terjatuh. Dia tidak pernah ingkar janji. Seperti apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita merasa tidak layak, terpuruk, tidak berdaya. Tetaplah datang dan berharap kepadanya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah setia. Dia akan memberikan penghiburan dan pertolongan tepat pada waktunya. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Sebagaimana adaku celaka, buta dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Kita akan bersama-sama menerima pelayanan sabda. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, karena kami merindu pada firman-Mu. Hari ini kami hendak belajar tentang panggilan Tuhan untuk turun gunung dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Sertailah hamba-Mu yang hendak menyampaikannya supaya seturut dengan kehendak-Mu. Sertailah kami dimanapun berada yang merenungkan bersama firman Tuhan ini. Dan baharuilah kami ya Tuhan. Dalam Kristus Sang Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus 9 ayat 2 sampai dengan 9. Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa.
Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat film-film laga atau film-film silat di Indonesia, hampir semua mempunyai kisah yang sama mengenai pendekar atau tokoh utamanya. Biasanya tokoh utama ini seorang pesilat tangguh yang berguru pada seorang guru sakti, dan perguruannya biasanya di padepokan. Padepokan itu letaknya biasanya juga sama, yaitu di atas gunung atau pegunungan. Jadi di sana sang pendekar akan belajar berbagai macam ilmu bela diri, berbagai macam ilmu kanuragan atau tenaga dalam, serta belajar falsafah kehidupan dan ajaran-ajaran yang baik. Nanti setelah dia belajar semua ilmu yang dimiliki oleh gurunya, maka biasanya di akhir belajar itu sang guru akan meminta murid untuk turun gunung, pergi ke desa-desa di kaki gunung, dan dari situlah pengembaraan seorang pendekar dimulai. Dia akan masuk desa lalu menyingkirkan penindas atau perampok-perampok yang biasanya mengganggu orang-orang desa, atau mengalahkan pemimpin-pemimpin yang semena-mena, atau mengatasi persoalan-persoalan kriminal lain yang ada di pedesaan itu, sehingga desa itu menjadi tentram karena sang pendekar ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kisah-kisah film persilatan
atau film laga Indonesia ini mau menyampaikan sebuah pesan yang sederhana, bahwa sesakti apapun, sepandai apapun, sehebat apapun seorang pendekar, ilmu yang dia miliki tidak ada gunanya sama sekali jika dia hanya tinggal di atas gunung saja. Jika dia hanya menghabiskan waktu hidupnya di sana tanpa pernah turun gunung. Kesaktian dan kekuatannya hanya akan bermakna dan berguna ketika dia mau meninggalkan gunung itu dan hidup di tengah-tengah masyarakat dan bersama dengan mereka mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Saudara-saudara, kisah-kisah persilatan itu menarik. Karena di dalam iman Kristen, pemahaman tentang Allah juga seperti itu. Di dalam iman kita, Allah itu bukan Allah yang hanya tinggal dan berdiam di padepokan surganya atau di gunung surganya yang sejuk, nyaman, dan penuh dengan sukacita serta keindahan-keindahan saja. Allah dalam Alkitab, Allah dalam hati dan keyakinan iman Kristen adalah Allah yang bersedia untuk turun dari gunung surganya, meninggalkan padepokan atau kerajaannya ke dalam dunia yang di dalamnya berisi manusia yang berdosa dengan segala deritanya. Allah datang di dalam Kristus, tinggal bersama-sama penghuni dunia yang penuh dengan dosa ini untuk mengatasi problematik yang ada di dalamnya. Kuasa Allah tidak ada gunanya kalau hanya digunakan di surga. Kuasa Allah yang tanpa batas itu justru sangat bermakna dan berdaya guna ketika Allah berkenan menggunakannya di tengah-tengah kehidupan umat manusia melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ada orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan kembali, orang kusta ditahirkan, orang kerasukan dibebaskan, orang mati dibangkitkan. Jadi sama, kuasa Allah yang besar di surga itu kemudian menjadi berguna dan bermanfaat bagi manusia karena Allah dengan kuasanya berkenan turun dari gunung dan padepokan surganya ke bumi yang penuh dengan persoalan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Minggu Transfigurasi ini, sebuah kisah yang selalu kita renungkan kembali di dalamnya yaitu Tuhan Yesus yang mengalami transfigurasi atau metamorfose atau berubah rupa di atas sebuah gunung. Diceritakan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan 3 orang muridnya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke puncak gunung. Dikatakan gunung itu tinggi. Kemudian di sana terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Tuhan Yesus tiba-tiba mengalami transfigurasi, berubah rupa, dalam bahasa Yunani metamorfoo atau metamorfose. Jadi Tuhan Yesus berubah dari Tuhan atau wajah yang biasanya. Wajahnya bersinar, pakaiannya berkilat-kilat, dan itu membuat murid yang bersama dengan dia merasa bahagia. Di sana juga muncul tokoh Musa dan Elia yang sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Di Markus tidak diceritakan apa yang mereka percakapkan, tetapi di Injil lain ada diceritakan bahwa mereka mempercakapkan tentang rencana Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk menyambut penderitaannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebahagiaan yang luar biasa itu para murid tidak mau hanya sebentar saja melihat kemuliaan Tuhan. Maka mereka menawarkan, bagaimana Tuhan kalau kami buatkan kemah 3, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 lagi untuk engkau.
Tujuannya mereka ingin melihat pesona itu atau kemuliaan Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah itu lebih lama, kalau mungkin selama-lamanya. Sehingga mereka tawarkan untuk memberikan atau membuatkan kemah bagi mereka bertiga. Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab. Kemudian ada awan yang datang dan dari awan itu ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, metamorfoo atau transfigurasi itu adalah proklamasi yang kedua setelah Tuhan Yesus dibaptiskan, bahwa dialah Mesias yang ditunggu oleh umat Israel. Yang harus dilakukan para murid bukan terpesona dan terpana pada kemuliaannya, tetapi mendengarkan dia. Mendengarkan itu berarti memperhatikan apa yang dia ajarkan dan perintahkan lalu melakukannya. Singkat cerita, setelah suara itu hilang, maka Musa dan Elia juga menghilang dari hadapan mereka. Hanya tinggal Tuhan Yesus yang ada di sana. Kisah selanjutnya, Tuhan Yesus tidak tinggal diam di pegunungan itu atau di gunung itu, tetapi mereka turun kembali menjumpai murid-murid yang lain dan melanjutkan karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menarik adalah setelah kisah transfigurasi ini, Tuhan Yesus mulai memasuki tahap atau era di mana dia akan disalibkan. Kisah ini diapit oleh dua peristiwa. Yang pertama pemberitahuan tentang penderitaan yang pertama, dan setelah transfigurasi Tuhan Yesus nanti memberitahukan kembali tentang penderitaannya yang akan dia alami yang kedua. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak mengizinkan atau menyetujui murid-murid membuat kemah di atas gunung untuk menjaga dan mempertahankan kebahagiaan luar biasa yang sedang mereka alami. Tetapi dia mengajak mereka turun kembali. Tuhan Yesus mau memberikan pesan kepada mereka bahwa mengikut dia bukan untuk terpana saja pada kemuliaan dia sebagai Allah. Cahaya kealahan, cahaya kemuliaan Allah yang pernah mereka lihat cukup untuk meneguhkan iman mereka. Setelah itu mereka harus melanjutkan karya bersama dengan Tuhan. Turun gunung, membagikan kebahagiaan yang mereka lihat dan saksikan alami di puncak gunung itu kepada orang-orang yang mereka jumpai nanti ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati seperti dipesankannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja seperti padepokan di atas gunung. Disitulah kita belajar banyak hal tentang cinta kasih, tentang pengharapan, tentang pelayanan, pengampunan, dan tentang semua yang baik mengenai kehidupan. Harusnya gereja menjadi padepokan di mana setelah orang belajar di dalamnya, maka jemaat harus meninggalkannya atau keluar dari dalamnya dan turun gunung dalam tanda petik. Keluar dari pintu gereja, makanya setelah ibadah selalu ada pengutusan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, atau pesan lain semacam itu. Jadi ini seperti padepokan. Di sini kita belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang bersyukur, belajar tentang berbagi, belajar tentang saling mengasihi, saling mengampuni. Dan itu tidak hanya di sini. Kita harus bawa itu semua ke kaki gunung, yaitu kepada masyarakat di sekitar gereja dan kepada semua orang yang Tuhan perjumpakan dengan kita. Jadi setelah ibadah kita tidak hanya dipanggil untuk keluar pintu gereja lalu
berdiri di pagar dekat Sungai Bekasi, menikmati indahnya betapa Tuhan telah menganugerahi kita gereja yang luar biasa. Arsitekturnya unik, biayanya di luar pikiran kita sehingga gereja ini bisa berdiri, karena waktu mendirikan gereja ini jemaat di sini relatif kecil. Tetapi untuk keluar gerbang gereja menemui banyak orang yang sekarang ini sedang mengalami banyak penderitaan. Mungkin kita mengatakan, oh kalau itu GKJ Bambu Kuning sudah melakukan banyak hal, dan saya percaya karena orang-orang Bambu Kuning itu di kelasnya sangat terkenal, pionir-pionir dalam hal kespel. Kalau ada banjir cepat sekali bertindak, kalau ada bencana apa tetap atau cepat sekali melakukan pertolongan. Tetapi firman Tuhan ini memanggil kita semua, bukan hanya gereja sebagai institusi, tetapi keluarga-keluarga Kristen, pribadi-pribadi Kristen, warga GKJ Bambu Kuning. Apa yang bisa kita lakukan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita sangat dibatasi untuk tidak keluar rumah kalau tidak terpaksa. Tetapi kita bisa merenungkan, setiap kali kita punya keterpaksaan untuk keluar, pikirkanlah, ketika kita keluar dari rumah, satu perbuatan baik apa yang bisa kulakukan dalam kesempatan itu. Saudara sekeluarga atau dengan istri, suami, mau belanja ke mall karena kebutuhan rumah sudah kosong, saudara bisa pikirkan dari rumah. Ketika kita nanti keluar ke sana dan belanja, kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin selama ini kita hanya belanja untuk kebutuhan rumah, tetapi sekarang kita bisa berpikir, ketika belanja, kita bisa membeli sesuatu yang ingin kita bagikan dengan tetangga atau orang yang kita jumpai di mall itu. Siapapun mereka. Saudara-saudara bisa memesan makanan. Biasanya kalau orang memesan makanan lewat ojol itu kan, apa yang kita sukai kita beli. Suatu saat kita bisa memesan makanan lewat mereka, tetapi alamat pengirimannya bukan di tempat kita, tetapi kepada orang lain atau kepada tukang ojolnya sendiri. Kita bisa melakukan banyak hal. Satu perbuatan baik di satu kesempatan kita bisa keluar rumah atau terpaksa keluar rumah, itu sudah bisa menjadi kesaksian atau bentuk dari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau turun gunung. Saudara-saudara yang terkasih, kita memang sedang menderita. Tetapi kita menderita di tengah-tengah penderitaan sesama. Dan sebagai pendekar-pendekar Kristus, kita harus selalu belajar untuk menolong penderitaan orang di tengah-tengah derita kita sendiri. Karena Kristus selalu menderita buat orang lain, termasuk kita. Dia tidak pernah menderita karena kesalahannya sendiri. Selamat menjadi orang-orang Kristen yang bersedia keluar dari padepokan turun gunung, membagikan kebahagiaan kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Kami sungguh telah merasakan dan melihat betapa luar biasanya mempunyai Tuhan seperti Kristus yang memberikan kepada kami apapun yang kami butuhkan, yang menolong kami dari segala bentuk pergumulan dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di luar apa yang bisa kami pikirkan. Kekaguman kami tak ada habisnya kepadamu ya Tuhan. Tapi firman ini mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya terpana, terpesona, dan ternganga melihat kemuliaan,
kehebatan dan kuasa Allah yang luar biasa yang telah menolong kami. Tetapi kami harus membaginya kepada orang lain sehingga kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian sejahteraan itu tidak hanya kami rasakan, tetapi juga dirasakan oleh semua orang yang kami jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bapa penuh kasih, kami memohon Engkau senantiasa menolong kami untuk bisa berbagi kebahagiaan kepada sesama. Hari ini kami berdoa untuk upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan secara serentak dan bersama oleh dunia. Dan saat ini sudah mulai beredar berkat Tuhan yang berupa vaksin. Pro kontra ada di beberapa bagian masyarakat. Kiranya Tuhan memberi kami kesadaran untuk menyambut ini sebagai berkat Tuhan dengan keyakinan Engkau menyertai kami dan sedang menolong kami melalui vaksin ini. Oleh karena itu sadarkanlah kami semua ya Tuhan untuk dengan iman menerima vaksin pada saatnya dengan sukacita. Kami juga berdoa agar kiranya Tuhan terus menjaga kami dari terpapar COVID-19. Tuhan menolong saudara-saudara kami para medis atau tenaga medis yang berusaha untuk merawat saudara-saudara kami yang sedang dalam penanganan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID ini. Kiranya Tuhan memberikan semangat, sukacita, dan harapan agar mereka tidak kehilangan semangat untuk bisa sembuh. Karena itulah satu-satunya cara melawan COVID ini. Ya Tuhan yang makasih, kami juga berdoa Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang terkena dampak COVID ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, yang bekerja dan berjuang keras untuk mempertahankan usaha mereka. Dan untuk anak-anak kami yang lulus kuliah tahun ini dan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, serta dampak-dampak lainnya ya Tuhan. Tuhan berikan kami semua kekuatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan berjemaat. Karena sudah hampir setahun ya Tuhan kami beribadah dari rumah. Kiranya semua ini tidak akan merenggangkan persaudaraan kami dan membuat kami terbiasa untuk tidak ambil bagian dalam kegiatan bergereja jika suatu saat COVID ini berlalu. Namun biarlah ini menumbuhkan kerinduan yang luar biasa dan membuat kami sadar betapa rumah Tuhan itu kami rindukan dan betapa persekutuan itu kami butuhkan. Bapa yang makasih, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan saudara kami yang lain yang sedang sakit di rumah. Tuhan berkati dan sertai, Tuhan sembuhkan pada waktunya. Yang sedang mengalami persoalan-persoalan rumah tangga, oleh karena banyaknya persoalan yang harus mereka hadapi, Tuhan sertai. Tuhan tumbuhkan keharmonisan rumah tangga, Tuhan berikan sukacita dengan berkat-berkat rumah tangga, kecukupan, kerukunan, kedamaian, dan sebagainya. Yang merindukan hadirnya buah hati di tengah-tengah keluarga, Tuhan kabulkan apa yang menjadi permohonan mereka. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan juga pelayanan majelis gereja dan pelayanan lain yang ada di GKJ Bambu Kuning ini. Berkatilah dan sertailah ya Tuhan, sehingga kami tetap bisa menjadi pewarta kabar baik, pemelihara iman bagi jemaat dalam situasi pandemi ini. Ya Bapa yang makasih, kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami. Jauhkanlah kami dari radikalisme, terorisme, dan semua hal-hal yang bisa menimbulkan kekerasan karena perbedaan. Kami sedang menghadapi bencana yang sama. Tuhan, satukan kami menghadapinya. Doa kami untuk saudara-saudara kami yang sedang berhadapan dengan bencana alam, banjir, longsor,
erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan yang lain ya Tuhan. Berkatilah bangsa ini ya Tuhan, dan berikan kekuatan kepada mereka yang sedang mengalami bencana. Pakai gerejamu dimanapun berada untuk ikut ambil bagian di tengah derita mereka. Ya Tuhan, ya makasih. Inilah doa-doa syafaat kami. Apabila ada doa-doa yang dipanjatkan kepadamu dalam kehidupan sehari-hari, dengarkanlah kiranya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ada persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh saudara-saudara kita dari GKJ Pondok Gede. Dipersilahkan. Shalom, kami dari Persekutuan Doa PT Trasdana Profitri. Kami akan mempersembahkan pujian, semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang berdiri. Dengan sikap sempurna, kita akan menyampaikan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tantangan hidup di tengah pandemi saat ini tentunya kita rasakan. Namun Tuhan setia dan mengasihi kita. Berkat dan perlindungannya selalu kita rasakan. Mari kita ungkapkan rasa sukacita kita dengan memberikan persembahan melalui transfer ke GKJ Bambu Kuning ke nomor yang tertera pada layar monitor saudara. Mendasari persembahan yang akan kita sampaikan, saya akan bacakan firman Tuhan dari Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Beginilah firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terulang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinlah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang kan ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan dengan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kepada kami berkat perlindungan setiap hari, dan saat ini Tuhan juga memberikan kelimpahan berkat pada kami, dan kami mengucap syukur kepadamu. Persembahan yang kami sampaikan sebagai bentuk ucapan syukur kami, kiranya Tuhan berkati dan sucikan sehingga layak bagi Tuhan. Kami juga mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami mendoakan pengelola persembahan ini, kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat dan berkat-Mu, sehingga berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga naikkan doa yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana dirimu diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Mu kepadamu. Saudaraku, kembalilah ke tengah kehidupan. Bagikanlah kebahagiaan kepada semua orang. Percayalah akan pemeliharaan Tuhan dalam setiap keadaan. Kasih-Nya meneguhkan dan menguatkan kita. Dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang manis Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan
dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat, kami mempersilahkan duduk dan mengambil waktu bersaat teduh. Kami majelis dan jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Silo Samakto yang telah memimpin ibadah minggu umum saat ini. Juga kepada para pendukung ibadah, song leader, organis, soundman, Asrot, dan tim multimedia, kami ucapkan terima kasih. Kiranya pelayanan memberkati kita semua dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami menghimbau umat agar tetap menaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi